Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Mitani Sayanti dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kiai Haji Abdullah Basbullah Tamak Beras Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara hack website dengan menggunakan SQL injection, yakni pada mata kuliah keamanan sistem informasi. Yang pertama, kita kenal dulu pengertian SQL injection. SQL injection atau biasa yang dikenal dengan sebutan SQLi adalah suatu teknik penyerangan web dengan menggunakan kode SQL atau struktur query language yang berbahaya untuk memanipulasi database. Tindakan ini termasuk dalam kategori hacking, di mana penyerang akan mencari celah keamanan dari suatu website. Keuntungan SQL injection: kita bisa memanipulasi database dan mengakses apapun yang ada dalam database sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, kita bisa bypass verifikasi login, menambah akun baru, admin, dan mencuri informasi database. Ada juga bahaya SQL injection. SQL injection memungkinkan seseorang dapat login ke dalam sistem tanpa harus memiliki akun. SQL injection memungkinkan seseorang merubah, menghapus, maupun menambah data-data yang berada dalam database. SQL injection juga bisa mematikan database sehingga tidak bisa memberi layanan kepada web server. Begini langkah-langkah untuk memulai SQL injection. Yang pertama, kita searching di Google untuk mencari sebuah situs, seperti mencari directory, file, atau script, dan lain-lain untuk hacking menggunakan SQL. Saya sudah menemukan web yang akan saya hack menggunakan SQL injection, yakni http://www.canayawestman.com/artikel.php id 263. Kita copy, kita buka di Google. Nah, ini adalah web yang kita masuki SQL injection. Tahap pertama, kita sudah menemukan web yang kita masuki SQL injection. Tahap kedua, yakni test vulnerability, bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah situs web memiliki celah keamanan atau tidak untuk melakukan SQL injection. Salah satu yang sering digunakan untuk melakukan tes vulnerabilitas adalah karakter kutip tunggal atau petik. Hal tersebut dilakukan untuk memunculkan pesan error pada web, yakni dengan menambahkan petik. Oke, kita coba. Yang muncul hanya tampilan seperti ini. Saya jelas lagi. Pesan error yang muncul bisa saja bervariasi. Selain itu, pada beberapa kasus kondisi error tidak hanya ditampilkan dengan kode error saja, ada juga yang tampilan halamannya, seperti web yang saya cari. Ini tampilan halamannya yang muncul, bukan pesan error. Sebagai contoh, misalnya saya membuka sebuah situs web secara normal, maka akan tampil seperti berikut. Ini yang tadi. Sebelum saya kasih tanda kutip tunggal atau petik. Lalu sewaktu saya melakukan tes vulnerabilitas, pesan error tidak tampil. Yang muncul adalah perubahan tampilan halaman web. Biasanya perubahan tersebut adalah hilangnya isi atau konten utama dari situs web tersebut. Ya, ini hilangnya tampilan atau konten utama. Langkah yang ketiga, kita mencari jumlah kolom. Mengetahui jumlah kolom dari seluruh tabel pada web tersebut dengan perintah order by. Kita coba order by 1.
dalam kondisi normal di order by 1. Kemudian kita coba order by 5. Masih dalam kondisi normal. Kemudian kita coba order by 7. Nah, muncul pesan error atau tampilan seperti ini. Berarti kolom pada web ini kurang dari 7. Order by 6 kita coba. Coba lagi. Nah, berarti di dalam web ini kolomnya hanya ada 6. Kemudian langkah keempat, mencari kolom vulnerable, yakni mengetahui di mana letak isi kolom pada laman web tersebut di antara kolom 6. Kita copy perintah ini dengan menambahkan union select. Jangan lupa menambahkan tanda negatif. Ya, berarti kolom vulnerable di antara kolom nomor 2 dan 3. Kolom vulnerable web ini di antara kolom nomor 2 dan 3. Langkah yang kelima, yakni mengetahui versi SQL. Untuk mengetahui versi database web tersebut, jika database masih versi 4, sangat sulit. Kita harus menebak satu persatu tabel yang ada pada database-nya. Akan tetapi, jika versi 5, kita bisa langsung melanjutkan langkah berikutnya dengan perintah union select dan add version. Add version ini untuk pengganti di antara 6 kolom. Jadi bisa di angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Kita copy. Refresh dulu. Kita coba. Ya, ini versi SQL 5.5.59 log. Ini versi SQL pada web yang kita hack. Kemudian setelah menemukan versi SQL, kita harus menemukan juga nama database pada web tersebut dengan cara union select 1 concat database 3456 plus form plus information underscore schema titik schemata. Kita copy. Kita refresh dulu. Jangan lupa memberi tanda negatif. Sudah ditemukan nama databasenya canan 0_etm. Setelah kita berhasil menemukan nama database, kemudian kita juga bisa menemukan nama tabel yang berisi informasi penting dengan perintah ini. Kita copy union select 1, 2, 3 group concat tabel name 5.6 form information underscore schema table where plus table underscore schema sama dengan database. Kita coba.
loading lama, belum bisa. Jangan lupa memberi tanda negatif. Ya, ini sudah ditemukan. Nama tabelnya address, artikel kategoris, articles, book shipping, dan book. Kita sudah berhasil menemukan nama tabel. Kemudian kita mencari nama kolom untuk mengetahui beberapa informasi penting seperti username, password yang dapat kita gunakan nantinya dengan perintah ini. Jangan lupa memberi tanda negatif. Nah, ternyata nama kolomnya address ID dan address tag. Selanjutnya kita harus mengetahui isi data dari tabel itu. Sebelumnya, untuk mencari nama kolom kita memilih salah satu tabel. Yang saya pilih yakni address bar, dengan saya masukkan di link http://www.asicalculation.com ASCII-BHP untuk mendesaheksimalkan dengan memasukkan kode ini. Setelah itu kita harus mengetahui isi data tabel address ID dan address tag dengan kode ini. Union select 1 grup concat address ID, nama tabelnya 0x3a ini untuk memisah, dan address tag. Kita coba. Kita beri tanda negatif. Ya, ini isi tabel dari address ID dan address tag. Itu tadi penjelasan tutorial hacking dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.